Rahasia Ibu Hemat. 7 kebiasaan belanja yang bikin rumah tetap minimalis. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bu, apa kabar tim tumpukan paket yang nangkring di teras depan hari ini? Rasanya kok belanja online sudah jadi hobi nasional yang lebih rutin daripada minum vitamin ya. Sekarang ini godaan diskon tanggal kembar itu lebih serem daripada lihat timbangan sehabis lebaran. Apalagi algoritmanya, pinter banget kasih racun barang lucu yang sebenarnya tidak butuh, tapi kok ya sayang kalau tidak dibeli. Padahal kalau dipikir lagi, rumah yang penuh sesak itu bikin tensi naik lebih cepat daripada denger anak pecahin piring kesayangan. Makanya penting banget buat kita sadar kalau gaya hidup minimalis itu bukan cuma tren, tapi kebutuhan supaya kewarasan tetap terjaga. Menurut sebuah artikel di media gaya hidup sehat, lingkungan rumah yang rapi dan minim barang terbukti efektif menurunkan hormon stres pada wanita. Jadi, ayo kita bahas, gimana caranya tetap belanja tapi rumah tidak berubah jadi gudang kelontong. Rahasia pertama yang wajib kita punya itu mentalitas detektif saat belanja, yaitu jangan langsung check out sebelum lewat masa inkubasi selama 2 hari, demi memastikan itu kebutuhan atau cuma lapar mata semata. Seringkali kita merasa butuh wadah plastik warna-warni, padahal di dapur sudah ada koleksi toples bekas selai yang masih layak pakai. Jadi kebiasaan menunda ini ampuh banget buat menyelamatkan saldo rekening sekaligus space lemari kita. Contoh nyatanya begini ya Bu, kalau lihat wajan estetik yang katanya anti lengket, padahal wajan di rumah masih bisa buat goreng mendoan sampai garing, mending tarik napas dalam-dalam dan tutup aplikasinya sebelum jari ini hilaf. Ingat ya Bu, musuh terbesar kita itu bukan pelakor, tapi flash sale tengah malam, yang judulnya cuma Rp1.000. Padahal kalau di total jumlahnya bisa buat bayar iuran sekolah anak. Kebiasaan kedua yang bikin rumah aman dari serangan barang tidak jelas adalah aturan 1 masuk 1 keluar. Jadi kalau mau beli daster baru, ya, 1 daster lama yang sudah bolong ketiaknya harus ikhlas dipensiunkan jadi lap atau didonasikan. Ini cara paling logis supaya volume barang di rumah tetap stabil dan tidak terus menggelembung. Seperti perut suami setelah makan malam, karena jujur saja kita sering lupa kalau kapasitas lemari itu ada batasnya. Bayangkan kalau tiap bulan ada 10 barang baru masuk tapi tidak ada yang keluar, lama-lama kita harus tidur di atas tumpukan hijab karena kasurnya sudah tidak kelihatan lagi tertutup belanjaan. Dengan sistem ini, kita jadi lebih mikir 2 kali kalau mau nambah koleksi piring karena artinya harus ada piring lama yang kita relakan pergi dari rak dapur tercinta. Selanjutnya, kita harus mulai hobi baca label dan deskripsi ukuran barang secara teliti. Jangan sampai niat hati beli rak bumbu minimalis, ternyata yang datang ukurannya cuma buat mainan Barbie karena kita males baca detailnya. Banyak ibu-ibu yang tertipu foto estetik di layar HP yang kelihatannya besar dan kokoh. Pas sampai rumah, barangnya cuma seiprit. Dan malah nambahin sampah di sudut ruangan karena tidak kepake. Kejadian seperti ini sering banget bikin kita emosi sendiri. Sudah bayar ongkir mahal, tapi fungsinya nol besar. Makanya teliti itu wajib hukumnya supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Selain itu, sebisa mungkin pilih barang yang multifungsi, misalnya meja tamu yang bawahnya ada laci rahasia buat sembunyiin remote TV atau mainan anak, supaya kalau ada tamu mendadak rumah tetap terlihat rapi jali. Tips keempat yang tidak kalah penting adalah
Stop beli barang cuman karena ikut-ikutan tren sosial media. Karena belum tentu dispenser canggih yang bisa nyanyi itu cocok dengan kebutuhan dapur kita yang mungil. Kadang kita kena FOMO lihat selebgram posting alat pel otomatis yang bisa jalan sendiri. Padahal kita sendiri lebih puas kalau ngepel pakai tangan sambil olahraga bakar lemak jahat. Belanja sesuai kebutuhan nyata di lapangan itu lebih bijak daripada belanja demi konten atau biar tidak dianggap ketinggalan zaman sama ibu-ibu kompleks sebelah saat arisan. Fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Lebih baik punya satu pisau dapur yang tajamnya awet 10 tahun daripada punya selusin pisau murah yang baru buat potong bawang putih saja sudah tumpul dan karatan. Kemudian kita perlu rajin melakukan audit barang secara berkala. Anggap saja ini seperti operasi pembersihan wilayah dari benda-benda yang sudah tidak memberikan kebahagiaan atau manfaat lagi. Setidaknya setiap 3 bulan sekali coba bongkar laci ajaib yang isinya biasanya campur aduk. Mulai dari kabel casan mati sampai struk belanja tahun lalu yang tintanya sudah hilang. Kalau ada barang yang dalam 6 bulan tidak pernah disentuh sama sekali, itu tandanya barang tersebut sudah harus cari majikan baru supaya rumah kita bisa bernapas lebih lega. Rumah yang lega itu bikin pikiran jernih. Kita jadi tidak gampang marah-marah ke anak cuman gara-gara kesandung mainan yang sebenarnya sudah tidak mereka mainkan lagi selama bertahun-tahun. Terakhir, usahakan untuk selalu belanja pakai daftar yang sudah ditulis rapi dari rumah. Dan ini yang paling berat, yaitu harus disiplin tidak melirik lorong lain yang isinya diskon kosmetik atau peralatan dapur. Kalau niatnya beli sabun cuci piring, ya langsung ke rak sabun. Jangan malah nyasar ke rak bumbu atau tempat pajangan keramik yang sebenarnya cuma bakal berakhir jadi penangkap debu. Kita ini sering banget hilaf di supermarket karena pencahayaannya bagus banget, bikin semua barang kelihatan cantik seperti masa depan. Padahal kalau sudah dibawa pulang ya biasa saja. Konsistensi dalam mematuhi daftar belanja ini adalah kunci utama supaya dompet tetap tebal dan rumah tetap minimalis tanpa harus merasa kekurangan apapun untuk keperluan sehari-hari. Intinya menjadi ibu yang cerdas dalam mengelola barang itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada keluarga agar rumah selalu jadi tempat yang nyaman buat beristirahat setelah lelah beraktivitas. Kita tidak perlu punya semua barang di dunia ini untuk merasa bahagia. Karena kebahagiaan sejati itu letaknya pada ketenangan hati, bukan pada banyaknya koleksi barang branded di dalam lemari. Mari kita mulai lebih selektif lagi dalam memilah apa yang pantas masuk ke dalam rumah kita, demi menciptakan suasana hunian yang lebih lega dan penuh energi positif setiap harinya. Percayalah bahwa dengan mengurangi beban barang di sekitar kita, secara otomatis beban pikiran juga akan ikut berkurang, dan kita jadi lebih bersemangat menjalani peran sebagai ratu rumah tangga. Semangat terus ya buat para ibu hebat di luar sana. Kita pasti bisa kok tampil keren dengan gaya hidup minimalis yang tetap fungsional dan bikin kantong aman sentosa. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.